Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu berkarya sekalipun belum diakui. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Samuel 5 ayat 1 sampai yang keempat. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Dalam beberapa kali kesempatan, berkali-kali umat Israel sadar dan melihat, bahkan merasakan kepemimpinan Daud sebagai raja atas Israel, sekalipun mereka belum mengakuinya. Pada akhirnya, setelah 7 tahun dan 6 bulan memerintah di Hebron, bagi sebagian kecil suku-suku Israel, akhirnya setelah kematian Isi-Boset anak Saul, maka seluruh bangsa Israel datang kepada Daud dan mengakui kepemimpinannya. Hal yang menarik untuk disimak baik-baik perkataan pengakuan mereka demikian. 2 Samuel 5 ayat 1-2. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Jadi telah lama mereka melihat, menyadari, bahkan menikmati hasil karya kepemimpinan Daud atas bangsa itu, sekalipun mereka belum mengakuinya. Bahkan ketika Saul masih memerintah sebagai raja atas Israel, mereka sudah menyadari dan melihat bagaimana pengurapan raja itu sebenarnya ada pada Daud, bukan pada Saul. Namun, sekalipun mereka melihat dan bahkan menikmati buah kerja keras kepemimpinan Daud, pengakuan mereka atas kepemimpinan Daud belum mereka berikan. Bahkan setelah Saul mati, belum semua mereka mengakui kepemimpinan Daud atas mereka. Lalu sebagian besar bangsa Israel malah tetap mempertahankan keturunan Saul untuk duduk di tata Israel. Sehingga Isi-Boset anak Saul lah yang diangkat menjadi raja, sekalipun tanpa pengurapan Tuhan. Barulah setelah Isi-Boset mati, terpaksa mereka mengangkat Daud sebagai raja atas seluruh Israel. Terkadang diperlukan waktu yang panjang untuk sebuah legitimasi atau pengakuan yang sah untuk dapat diterima. Namun Daud adalah pribadi yang mengajarkan satu kebenaran Tuhan bagi kita semua pagi ini. Jika hati kita sungguh tulus dan benar, maka sekalipun pengakuan belum pernah kita terima, namun berkarya dan berbakti sudah dan terus akan tetap kita kerjakan. Itulah yang ditunjukkan oleh Daud. Sebaliknya, jika hati kita tidak tulus, maka hasil karya kerja kita selalu hanya akan sekedar menjadi rata-rata atau mediocrity. Saul dan juga Isi-Boset anaknya, sekalipun mereka sudah menerima pengakuan dan fasilitas sebagai raja, namun mereka tidak pernah bekerja sekeras dan sekuat tenaga seperti Daud. Bahkan hal itu diakui oleh semua orang, termaksud oleh mereka yang selama hidup Saul dan Isi-Boset masih tetap mengabdi untuk mereka. Ketulusan hati kita akan terlihat jelas lewat tindakan dan perbuatan kita. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, jadikan hatiku tulus dan lembut agar aku memancarkan kebenaran-Mu kepada semua orang yang melihatku. Amin. Jesus loves you and so do I.